Nah, kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah perselingkuhan dari salah satu klien saya. Tapi saya tidak bisa menyebutkan namanya siapa karena ini termasuk privasi ya. Saya dikatakan seperti itu. Yang paling menyakitkan hati begitu. Memang banyak sekali karena saya mengalami kasus-kasus perselingkuhan, tapi ini saya ambil kasus ini karena memang saya salut dengan perjuangan istri yang memang luar biasa sekali. Jadi begini, ceritanya itu ada klien saya, istri ini sudah menikah dengan suaminya itu kurang lebih 5 tahun ya kalau nggak salah. Nah, di awal-awal pernikahan ya wajar lah, namanya hubungan orang baru menikah, pengantin baru pasti masing-masing harmonis-harmonisnya. Tapi lambat laun, setahun 2 tahun itu mulai mungkin kan orang ada konflik ya antara suami dan istri. Nah, si suami ini ketahuan selingkuh. Ya sudah habis banyak sekali tapi tidak ada hasil sampai akhirnya hutang untuk mengembalikan suami itu kan sangat luar biasa ya perjuangannya. Nah, akhirnya setelah gagal berkali-kali, akhirnya ketemulah dengan saya. Awalnya memang sempat ragu ya, karena sudah berkali-kali gagal kan memang pasti menimbulkan rasa keraguan dalam hati. Tapi meskipun ragu, saya tidak pernah memaksa klien saya ini menggunakan sarana. Saya sarankan dulu untuk melakukan meditasi sukma, supaya memang hatinya lebih tenang lagi, supaya memang diberikan petunjuk baiknya seperti apa. Nah, akhirnya klien saya ini melakukan meditasi sukma. Nah, saat sering melakukan meditasi sukma, dia bercerita kepada saya. Jadi dia itu bercerita, dia itu mimpi ketemu dengan saya. Nah, di mimpi tersebut dia itu atau saya mengatakan menyarankan kepadanya untuk menggali pot bunga yang ada di halaman rumahnya. Di pot bunga salah satu bunga itu di halaman rumahnya. Nah, setelah itu akhirnya dia mimpi itu kan, dia akhirnya paginya langsung menggali pot bunga di halaman rumahnya itu dan menemukan dua buah pasang celana dalam. Nah, paginya, keesokan paginya dia itu akhirnya menggali pot bunga yang di halaman rumahnya dan menemukan dua buah celana dalam. Satunya ada darahnya, yaitu celana dalam wanita, begitu. Nah, setelah cerita kepada saya tentang hal tersebut, saya menyuruh atau menyarankan klien saya ini untuk memusnahkannya dengan cara dibakar dan menetralkan energi negatif yang ada di situ. Nah, setelah saya sarankan untuk memusnahkan, akhirnya si klien saya ini mengikutinya dan saya netralkan melalui ritual-ritual tertentu. Akhirnya beberapa minggu kemudian itu mendapatkan kabar dari seseorang, entah itu temannya atau saudaranya, itu mendapatkan kabar bahwa suaminya ada di suatu kota. Saya juga tidak bisa menyebutkan kotanya di kota mana ya, karena kita termasuk privasi. Jadi beberapa minggu setelah memusnahkan celana dalam tersebut, dia mendapatkan kabar dari seseorang bahwa suaminya ini ada di suatu kota tertentu. Karena memang sebelumnya tidak ada kabar sama sekali ya. Ini kan sudah termasuk petunjuk yang sangat bagus ya, akhirnya bisa tahu suaminya itu di mana. Nah, setelah akhirnya karena klien saya ini merasa ada petunjuk setelah datang ke saya, akhirnya si klien saya ini memutuskan untuk menggunakan balik rasa. Tapi sebelum menggunakan balik rasa itu, dia itu ingin berhutang dulu supaya hutang kepada seseorang untuk memaharkan sarana balik rasa dari saya. Ya, tentu saja saya tidak setuju ya, saya marahi ya, karena saya tidak ingin ketika Anda menggunakan sarana milik saya, Anda harus memaharkannya dengan cara berhutang atau meminjam kepada orang lain uang untuk memaharkannya. Karena itu tidak akan baik ke depannya untuk energinya ya. Jadi saya sarankan kalau memang untuk pengen menggunakan sarana itu, silakan ditabung dulu uangnya sampai cukup baru bisa dimaharkan. Jangan sampai hutang ke sana kemari, itu tidak akan baik. Dan saya tidak akan pernah memaksa Anda untuk menggunakan sarana saya harus hari itu juga, saya tidak akan memaksa, tapi sesuai dengan kemampuan Anda saja. Jangan sampai berhutang lah, intinya seperti itu, karena memang energinya tidak akan baik. Nah, akhirnya uangnya itu terkumpul dan bisa memaharkan sarana balik rasa dari saya.
Dan alhamdulillah melalui bimbingan saya dan beberapa waktu, beberapa proses ya, akhirnya menemukan titik terang atau jalannya tuh satu persatu mulai terbuka. Memang prosesnya tidak secepat atau seinstan yang orang-orang pikirkan ya. Tapi ini sudah sangat bagus sekali karena awalnya memang sama sekali tidak ada kabar, tidak tahu suaminya di mana. Cerita telah melalui beberapa waktu akhirnya bisa menemukan suaminya, bisa bertemu, bisa mendapatkan nomor HP-nya, dan hubungannya bisa kembali baik lagi. Begitu, jadi singkat-singkat seperti itu. Saya sangat salut dengan klien saya ini karena dia itu tidak pernah putus untuk memperjuangkan yang menjadi haknya, memperjuangkan suaminya untuk balik kepadanya. Kalau memang Anda ini sangat berjuang untuk hal-hal baik, insya Allah pasti akan ada jalannya. Memang butuh waktu, butuh proses, tapi insya Allah pasti akan bisa mewujudkan apa yang Anda inginkan.